Pada episode hari ini, suasana berubah haru dan menegangkan ketika Mutiara harus dihadapkan pada kenyataan pahit. Ia terpaksa menjauh dari Kenzo demi menjaga ketenangan keluarga Aditya. Rianti yang sejak awal tidak pernah menyetujui hubungan mereka, kembali menunjukkan sikap dingin dan keras kepala. Meski Kenzo terus berusaha mempertahankan Mutiara di sisinya, keputusan itu tidak bisa dihindari. Malam itu, Mutiara mendapat undangan makan malam di rumah keluarga Aditya. Acara tersebut sebenarnya diadakan untuk mempererat hubungan kerja antara Aditya, Cynthia, dan Dikta, sekaligus mempertemukan mereka dalam suasana kekeluargaan. Kenzo dengan penuh semangat mengajak Mutiara ikut serta, berharap kesempatan itu bisa membuat ibunya lebih mengenal Mutiara dan mungkin mulai menerima keberadaannya. Namun, suasana berubah begitu mereka tiba di rumah besar itu. Rianti langsung menunjukkan wajah tidak senang saat melihat Mutiara datang bersama Kenzo. Tatapannya dingin dan penuh sindiran, seolah kehadiran Mutiara adalah tamu tak diundang. Sementara itu, Cynthia dan Dikta berusaha mencairkan suasana dengan sikap ramah, meski mereka juga menyadari ketegangan yang perlahan tumbuh di meja makan. Mutiara mencoba bersikap sopan, menahan diri dari segala bentuk emosi, meski dalam hatinya mulai hancur. Rianti terus melontarkan kata-kata halus namun menusuk, membuat Mutiara semakin merasa tidak pantas berada di sana. Kenzo berkali-kali mencoba menenangkan situasi, tetapi Rianti tetap pada pendiriannya. Ia tidak akan pernah merestui hubungan mereka. Setelah makan malam itu, Mutiara memutuskan untuk pergi. Ia sadar cintanya dengan Kenzo akan selalu terhalang restu Rianti. Dalam keheningan malam itu, Mutiara memutuskan untuk mundur, bukan karena ia tidak mencintai Kenzo, melainkan karena ia tidak ingin menjadi sumber perpecahan dalam keluarga yang kini tengah dilanda berbagai rahasia besar. Sementara itu, Cynthia tampak termenung menyaksikan semua yang terjadi. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, mengapa Rianti begitu menolak Mutiara, dan mengapa ada perasaan aneh yang muncul setiap kali ia melihat gadis itu. Seolah ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini yang perlahan menunggu untuk terungkap. Setelah makan malam yang penuh ketegangan itu, suasana menjadi semakin dramatis. Rianti yang sejak awal menunjukkan ketidaksukaannya kepada Mutiara, membuat gadis itu merasa terpojok dan tidak dihargai. Begitu acara selesai, Mutiara pamit dengan wajah menahan tangis, mencoba tetap sopan di hadapan semua orang. Kenzo yang melihat perubahan sikap Mutiara, segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di luar rumah, udara malam terasa dingin dan sunyi. Mutiara berjalan cepat meninggalkan halaman, menahan air mata yang nyaris jatuh. Ia tahu, bila tetap di sana, ia hanya akan mempermalukan diri sendiri dan memperburuk hubungan Kenzo dengan keluarganya. Tanpa berpikir panjang, ia memesan ojek daring dan segera naik, berharap bisa menjauh secepat mungkin dari tempat itu. Tak lama kemudian, Kenzo keluar dengan wajah panik. Ia berlari menyusul Mutiara, memanggil namanya berkali-kali. Namun yang tersisa hanya suara motor ojek yang semakin menjauh di antara jalanan gelap malam. Kenzo berusaha mengejar, tapi langkahnya terhenti di depan gerbang rumah. Ia hanya bisa menatap lampu belakang motor yang membawa Mutiara semakin jauh darinya. Rasa sesal dan kehilangan seketika memenuhi hati Kenzo. Ia merasa gagal melindungi orang yang ia cintai. Sementara itu, dari balik jendela rumah, Rianti memperhatikan semuanya dengan wajah datar, tanpa ekspresi penyesalan. Aditya tampak gelisah, dan Cynthia yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa diam. Namun di matanya tampak jelas kesedihan, seolah ia tahu kepergian Mutiara malam itu
akan menjadi titik awal dari perubahan besar dalam kehidupan Kenzo dan seluruh keluarga Aditya. Kepergian Mutiara malam itu meninggalkan luka mendalam bagi Kenzo. Sepanjang malam, ia tidak bisa tenang. Bayangan wajah Mutiara yang sedih terus menghantui pikirannya. Begitu ojek yang membawa Mutiara menghilang dari pandangan, Kenzo berdiri lama di depan rumah dengan tatapan kosong, tak percaya bahwa gadis yang begitu ia perjuangkan benar-benar memilih pergi tanpa menoleh lagi. Sesampainya di kamarnya, Kenzo duduk di tepi ranjang, memandangi ponselnya yang penuh pesan tak terbaca. Ia mencoba menghubungi Mutiara, namun tak satu pun panggilannya dijawab. Hatinya terasa sesak, seolah sebagian dirinya ikut pergi bersama Mutiara malam itu. Semua momen bersama, tawa, perhatian kecil, bahkan pertengkaran mereka, terputar ulang di pikirannya seperti film yang tak bisa dihentikan. Di rumah, suasana juga berubah. Rianti berpura-pura tidak peduli, namun Aditya menyadari betapa terpukulnya Kenzo. Cynthia yang turut menyaksikan semuanya hanya bisa diam dengan rasa iba. Namun matanya terhenti pada satu detail yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat, tanggal lahir Kenzo. Angka itu begitu familiar, seperti membawa kembali ingatan lama yang sudah lama ia kubur. Cynthia terdiam cukup lama, menatap lembar biodata itu dengan tangan bergetar. Tanggal lahir yang tercantum di sana ternyata sama persis dengan tanggal lahir anak kandungnya yang dulu dinyatakan meninggal saat masih bayi. Seketika, hatinya dipenuhi rasa bingung, haru, dan curiga yang bercampur menjadi satu. Dalam diam, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia teringat betapa hancurnya dirinya ketika kehilangan bayi itu. Bagaimana ia hanya diberitahu bahwa anaknya tidak selamat saat dilahirkan tanpa pernah sempat melihat jasadnya. Namun kini, setelah melihat kesamaan tanggal lahir itu, perasaan ragu dan penasaran mulai tumbuh dalam dirinya.